Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Nadia Mira, yang akan menemani Sobat Misteri memasuki gerbang mimpi dengan perasaan horny, horor malam ini. Seperti kebanyakan anak muda, saya dan 4 kawan lainnya ingin mencari sensasi seru. Setelah mendengar cerita hantu jeruk purut, kami segera susun rencana untuk membuktikan apa benar cerita itu. Dengan mengikuti syarat-syarat yang diceritakan orang-orang kepada kami. Harus datang ke pekuburannya di tengah malam. Ingat, malam Jumat. Jangan lupa, orangnya harus ganjil. Kata Putra menirukan cerita yang didengar dari kawannya. Atas nama kesetiakawanan dan kegagahan juga, saya iakan aja mereka pergi ke sana di tengah malam Jumat. Rasanya bakal seru deh. Ya, aman-aman aja lah. Ternyata perkiraan saya salah. Aduh, cuma bisa sampai sini nih. Mobilnya gak bisa masuk lagi. Kita kudu jalan ke dalam. Kami berempat berpandangan tak yakin. Waktu sudah cukup larut, gelap, dingin. Dan sejujurnya, saya lumayan takut. Penakut amat sih. Ngapain juga ikutan kalau gak ke dalam? Putra menjawab dengan ketus. Alhasil, kami berlima turun dan mulai menyusuri pemakaman. Ya, sekitar 10-15 menit kami berjalan kaki. Dan Putra mulai mengeluh. Gak asik. Cuma gini aja nih. Mana tuh pastur kepala buntung? Takut kali sama kita. Kuntilanak kayak minimal. Genderuwo apalah. Alah, payah. Ya udah balik aja lah. Putra menggerutu sambil menginjak-injak kuburan yang dilewati. Putra gak sadar nih kayaknya. Dan akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Menginap di rumah Putra dan tidur di lantai kamarnya. Ya maklum ya, kami banyak orang. Gak cukup kali kasurnya. Tengah malam, ia mengigau dan terbangun sambil berteriak. Katanya mimpinya buruk. Dan di pagi harinya, suhu tubuh Putra sangat panas, demam tinggi. Ia terpaksa tak masuk sekolah. Bahkan sampai hari Selasa kami masih belum lihat Putra di sekolah. Put, lu kenapa gak masuk lama banget? Tanya saya sebelum pelajaran dimulai. Demam. Jawabnya lemah sambil menatap lantai. Masuk angin kali. Gara-gara waktu itu kan. Udah sembuh loh. Dia diam sambil terus menatap lantai tanpa berkedip. Put. Lu gak kenapa-napa kan? Put. Gue gak bisa hilangin bayangan wajah di mimpi. Dari malam Jumat itu, mimpi gue masih sama. Mimpi apaan? Di mimpi ada laki-laki tinggi, hitam, lehernya ada bekas sayatan. Dalam banget.
Ngeri. Lu mah masih aja soal hantu jeruk purut. Tahu males dengernya. Dan saya pun pergi meninggalkan Putra. Hingga sepekan sejak kejadian itu, Putra masih bertingkah aneh. Tak lagi berisik seperti biasanya. Banyak diam dan menatap nanar. Kulitnya juga pucat dengan area mata yang menghitam. Di kantin, kami duduk berseberangan. Ia bahkan sempat menunjukkan kemampuan barunya. Ia menggerakkan gelas tanpa menyentuhnya sama sekali. Dan itu belum seberapa. Lama-lama, makin terasa ada yang aneh dengan Putra. Ia juga sering marah-marah. Entah apa penyebabnya. Kalau saya lihat, ada yang aneh sama Putra ya. Pak Andi, sebagai guru olahraga, bertanya kepada saya. Sambil menatap Putra dari kejauhan. Aneh gimana, Pak? Aneh? Saya rasa dia gak seperti Putra yang kita kenal. Coba ajak dia ke kampus ya. Nanti malam. Sekitar jam 8. Saya tunggu ya. Setelah mengobrol dengan kawan-kawan, saya baru tahu Pak Andi memang mendalami urusan spiritual. Dan akhirnya saya dan teman-teman sepakat untuk mengantar Putra ke kampus tempat Pak Andi belajar. Lokasinya di pusat Jakarta. Makin dekat kampus itu, Putra mulai bertingkah aneh. Ia mulai menggedor-gedor pintu mobil. Katanya ingin keluar. Kami coba tenangkan dengan bilang ada latihan tambahan oleh Pak Andi. Kemudian ia tenang. Meski nafasnya terdengar ngos-ngosan. Ada apa dengan Andi? Kenapa dia bersikap begini? Gak biasanya dia kayak gini. Kami pun penasaran ada apa dengan Andi. Sekitar 10 menit kami menunggu di lapangan basket. Pak Andi datang dengan 2 orang temannya. Ia menyuruh kami untuk memegang tangan Putra. Sementara ia mengucapkan kalimat-kalimat yang tak tahu bahasa apa itu. Putra berontak dan bicara dengan suara berat yang aneh. Mau apa? Katanya. Kamu siapa? Mau apa kesini? Pak Andi kembali bertanya. Saya gak terima. Saya gak terima. Kalimat itu yang terdengar berulang dari mulut Putra. Gak terima apa? Ngapain kamu di dalam badan Putra? Iya gak sopan. Gak sopan. Ucap Putra sambil berontak. Sampai kami kewalahan memegangi tangannya. Kamu mau keluar sendiri? Atau mau kami paksa keluar? Pak Andi menggertak. Putra menggeram sambil terus memberontak dan bergumam aneh. Tak lama, Pak Andi menyuruh 2 temannya memukul Putra. Setelah menerima pukulan bertubi-tubi, Putra tiba-tiba lunglai dan muntah-muntah. Pak Andi meminta kami berdoa sambil mengelilingi Putra. Tiba-tiba, Putra berdiri dan mendatangi Pak Andi. Kemudian berbisik, lalu jatuh dan pingsan. Aneh. Ada apa? Saya dan seorang teman merasakan ada angin seperti orang berjalan melewati kami. Dan terdengar suara ada yang melewati rumput ilalang di dekat lapangan itu.
Kami angkat Putra ke mobil dan segera meninggalkan tempat itu. Di perjalanan ia terbangun dan bertanya apa yang terjadi. Kemudian kami ceritakan apa yang sudah terjadi. Ia hanya bilang, tiap kali tutup mata, sosok laki-laki dengan leher tergorok terus muncul di kepalanya. Berkata hal-hal yang mengancam. Tak lama, ia tidur lagi hingga kami antar ke rumahnya. Esoknya, Putra sudah kembali ke sekolah dengan wajah lebih normal. Pak, kemarin Putra bilang apa sebelum pingsan? Tanyaku penasaran. Katanya, siapapun yang malam itu ke Jeruk Purut dan mencoba datang lagi, keluarnya sudah tidak dalam keadaan hidup. Jadi dengarkan baik-baik ya. Kamu dan teman-teman lebih baik nggak kesana lagi. Perbuatan Putra di Jeruk Purut kemarin memang tidak sopan. Dan ternyata penunggu di sana tidak senang dan marah. Jadi kita harus lebih hati-hati. Kalian juga ya. Karena kita nggak tahu apa yang ada di sekitar kita.